ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. Bagaimana cara agar terhindar dari perbuatan maksiat dan cara agar hafalan-hafalan tidak lupa atau hilang, Ustaz. Jadi ini dua pertanyaan jadi satu nih, Ustaz. Bagaimana agar terhindar dari perbuatan maksiat dan bagaimana agar hafalan itu tidak gampang lupa. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, pastinya manusia itu ya dihadapkan dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang mungkin saja dosa adalah sesuatu yang lumrah bagi manusia. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sifat orang-orang mukmin, alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal lamam. Orang-orang yang menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Illal lamam, kecuali dosa kecil. Maksudnya adalah kalau seseorang melakukan dosa kecil itu ya masih wajar. Bukan saya kok merendahkan dosa, bukan. Tapi yang kami maksud adalah orang awam semisal kita ini, kita mau ajak bicara kayak dunia wali. Yang sebagian mereka gara-gara memandang cewek kemudian dicongkel. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindar dari dosa. Dan kalau terjerumus dalam dosa kecil atau dosa besarkah, cepatlah kita berbuat kebaikan dengan kadar dosa yang kita lakukan. Nabi bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang artinya takwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun kau berada, dan ikutkan keburukan pada kebaikan. Maksudnya kalau kita berbuat buruk langsung berbuat baik, langsung, jangan kemudian ditunda-tunda. Kalau dibuat contoh oleh Imam Ghazali, orang yang jalan di atas pematang sawah, dia hati-hati jangan sampai kotor. Kemudian dia kepleset, jatuhlah dia kakinya kotor. Nah, kalau dia cepat bersihkan, di sampingnya ada sungai, cepatlah dibersihkan. Nah, dia insya Allah hati-hati lagi. Tapi kalau udah kejeblos, dia kemudian adalah kotor, biarin aja lah, tambah kotor. Artinya orang berdosa seyogianya dia tahu, dia terjebak dalam tipu daya setan. Jangan kemudian mengatakan, adalah udah kadung, udah mau apa lagi. Akhirnya berterusan. Na'udzubillah, sampai akhirnya dia merasa nyaman dengan keburukan tersebut. Setiap orang muslim, setiap orang muslim atau mukmin pasti hatinya ada takwa sama Allah Subhanahu wa taala, pasti. Tidak ada keraguan sama sekali. Pasti. Dia berdosa pasti itu besar. Bahkan saya pernah mengatakan, orang semisal contoh, orang tidak pernah maling pertama kali, pasti gemetaran. Orang tidak pernah mabuk, dia pegang bir, botol minuman keras, pertama kali megang mesti takut. Karena pasti ada takwa. Permasalahannya kalau diteruskan sampai akhirnya terbiasa dan enak. Lah kalau sudah enak inilah yang mengkhawatirkan. Bisa jadi mungkin dia sampai pasang badan untuk maksiat. Nauzubillah min dzalik. Wah, kayak preman-preman. Siapa yang berani mengganggu WTS ini? Siapa yang berani mengganggu warung tua ini? Ya Allah, orang muslimnya pasang badan untuk maksiat. Kenapa kok bisa terjadi kayak gitu? Pasti karena keterbiasaan maksiat ini tadi. Maka ini keterbiasaan maksiat ini perlu untuk jangan sampai kita terjadi pada diri kita. Tadi kita sampaikan, untuk menghindarkan diri dari maksiat, pastinya satu, berusahalah untuk dekat dengan orang solihin. Ya, satu, berusahalah untuk dekat dengan orang solihin sehingga watak-watak beliau, sifat-sifat beliau itu
bisa tertarik dalam diri kita. Takut yang ada dalam hatinya orang-orang solihin, berapa persen masuk dalam hati kita. Rasa takwa yang ada dalam hati solihin, rasa khosyah, warok kehati-hatiannya masuk dalam hati kita. Itu diantara cara untuk menghindarkan diri dari maksiat. Dan pastinya jangan istisyraf, jangan dekat-dekatkan diri. Kalau Nabi bersabda tentang masalah fitnah akhir zaman, kal manistasyrafa fiha waqa'a fiha. Man istasyrafa laha waqa'a fiha. Siapa yang dekat-dekat dengan fitnah maka dia terjerumus dalam fitnah. Artinya di akhir zaman ini banyak berbagai macam fitnah akhir zaman. Kalau Anda umpamanya kok dekat-dekatkan diri dengan fitnah itu maka terjerumus. Oleh sebab itu, semisal orang yang dekat-dekatkan diri sama politik, terjerumus politik. Orang dekat-dekatkan diri dengan maksiat, terjerumus sama maksiat. Maka disinilah arti jangankan haram. Syubhat pun kita disuruh oleh Nabi hati-hati. Manit takos syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdi. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang yang menjaga diri dari syubhat dia telah menjaga kehormatan dirinya dan agamanya dari kotoran-kotoran. Siapa yang terjerumus dalam syubhat, tunggu bentar lagi akan terjerumus dalam haram. Disinilah supaya kehati-hatian itu tetap dijaga. Dan kalau sudah terjerumus, jangan sampai kemudian setan mengatakan, udah kadung sekalian. Nah gitu ya, kau udah kotor. Jangan sampai ini kemudian mempengaruhi hati kita. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ya, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah mengampunkan dosa seluruhnya. Adapun tentang pertanyaan supaya hafalan itu kuat, ya banyak cara-caranya untuk menguatkan hafalan. Di antaranya memang adalah menjauhi maksiat-maksiat. Di antaranya. Dan di antaranya lagi yang beberapa kali kita anjurkan kepada santri-santri adalah membiasakan diri untuk sholat taqwiyatul hifdz. Sholat menguatkan hafalan. Itu disebut oleh Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah atau Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Itu beliau sebutkan hadis dan juga riwayat-riwayatnya dilakukan setiap malam Jumat. 4 rakaat. Rakaat pertama surat Sajdah, rakaat kedua surat Yasin, rakaat ketiga surat Dukhan, rakaat keempat surat Tabarok. Dilakukan itu dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikuatkan hafalan. Dan di antaranya juga pastinya ini cara batin. Cara dohir untuk menguatkan hafalan ya sering murojaah. Kan gitu kan ya? Sering murojaah, sering dibaca. Ya, orang hafal Al-Qur'an kalau nggak dibaca ya lupa lah. Orang hafal hadis kalau tidak sering diulang-ulang ya lupa juga semuanya. Maka kita biasakan akal kita, otak kita diarahkan untuk memikirkan ilmu. Di saat banyak orang di luar sana otaknya hanya difikirkan untuk urusan dunia, urusan bisnis, urusan kerjaan, kantor. Maka mestinya kita membiasakan diri untuk setahap demi setahap, setapak demi setapak kita ada hafalan Al-Qur'an. Khususnya ya umpamanya surat-surat yang mestinya kita baca kayak Yasin, Tabarok, Waqiah. Mohon maaf ya kadang-kadang kita udah tua kayak gini, Yasin gak hafal. Ya jangankan Yasin, Qul ya ayyuhal kafirun aja bulet gak selesai-selesai ya. Lah butuh mata, butuh lah, butuh sampai kan gitu kan ya. Muter aja gak hafal-hafal. Oleh sebab itu hatinya dibuat untuk bisa memiliki hafalan Al-Qur'an. Rasulullah bersabda, hati yang tidak ada hafalan Al-Qur'an itu kal baitil kharib, kayak rumah rusak. Kayak rumah rusak. Rumah gak berpenghuni. Kalau rumah rusak gak berpenghuni cemana? Banyak jin, banyak hantu. Nah, kan itu ya, hantu darat, hantu laut, semuanya lah. Ya, banyak hantu di hatinya tersebut. Maka supaya terhindar dari godaan-godaan macam-macam dalam hati kita, punyalah kita hafalan-hafalan Al-Qur'an bertahap. Tidak bisa 30 juz, ya juz 30. Juz 30. Demikian bertahap insya Allah. Mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita untuk bisa menghafal hal-hal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.